Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Bapak Dr. Son Haji SAGMM. Kami mahasiswa dari semester 7 program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Kelompok 4 terdiri dari yang pertama Ananda Salahuddin, nomor NIM 2892250057. Ada Doni Prakoso 2892250066. Saya sendiri Astiawan 2892250196. Ada Sipa Salsabila 28925004. Dan terakhir Mbak Rita Segita 2892250138. Dalam kesempatan kali ini untuk memenuhi UAS semester 7 mata kuliah metodologi penelitian, kami akan menyampaikan materi tentang penyusunan laporan hasil penelitian yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari laporan hasil penelitian. Kedua, mengetahui manfaat penyusunan laporan penelitian. Ketiga, mengetahui sistematika laporan hasil penelitian. Keempat, mengetahui penggunaan bahasa dalam laporan penelitian. Kelima, mengetahui teknik pengetikan laporan penelitian. Dan yang terakhir, 6, mengetahui penulisan daftar pustaka dalam laporan penelitian. Dan selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Doni Prakoso. Silakan Mas Doni. Selanjutnya, pengertian penulisan laporan. Penulisan laporan merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang sangat penting dan menentukan dalam suatu kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ilmiah adalah untuk menemukan kebenaran relatif, menyusun teori atau pengetahuan baru. Rangkaian kegiatan penelitian ilmiah tidak berakhir dengan terjawabnya permasalahan atau selesainya pengujian hipotesis atau selesainya pengungkapan asumsi yang telah diajukan, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah. Lalu, manfaat penyusunan laporan penelitian. Penyusunan laporan penelitian memberikan manfaat yang besar sekali, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat. Terdapat 6 manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut, yang intinya sebagai berikut. Yang pertama adalah penulis akan terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena sebelum menulis karya ilmiah, ia harus membaca terlebih dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang akan dibahas. Lalu yang kedua, penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dan berbagai buku sumber, mengambil sarinya dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Lalu yang ketiga, penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencatat bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Lalu yang keempat, penulis akan meningkatkan keterampilan dan mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Yang kelima, penulis akan memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang terakhir, keenam, penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Pada slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rita Sagita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Doni. Yang selanjutnya itu sistematik laporan penelitian. Sistematik laporan penelitian. Inti dari laporan penelitian ada 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Secara lengkap, sistematik laporan penelitian dibagi menjadi 1 sampel ruwet, itu sebagai hard cover, dan sampul dalam sebagai soft cover. Ditulis persis, berisi tentang judul, tesis, maksud penulis tesis, nama mahasiswa, dan nomor pokok, serta logo dan nama jurusan program studi perguruan tinggi.
Lalu yang kedua itu ada lembar pernyataan, yaitu sebuah format pernyataan dari mahasiswa tentang keaslian karya tulis ilmiah yang dibuat dan bukan hasil ciprakan. Yang ketiga itu lembar persetujuan dan pengesahan, yaitu sebuah format persetujuan dari dosen pembimbing 1 dan 2. Untuk itu dosen pembimbing 1 dan 2 harus menandatangani format tersebut dan diketahui oleh ketua jurusan atau ketua program studi. Nama pembimbing dan ketua jurusan studi harus ditulis dengan lengkap dan benar sesuai dengan nama aslinya, termasuk gelar akademik dan nomor induk pegawai, serta ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf awal. Untuk setiap kata ditulis huruf besar atau kapital. Yang keempat itu abstrak, uraian singkat tetapi komprehensif tentang tesis, mulai dari judul, latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, landasan teori dan hipotesis jika ada, hasil temuan sampai dengan kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Pada bagian akhir abstrak harus ditulis kata kunci. Lalu selanjutnya yang kelima itu kata pengantar, ungkapan atau uraian pengantar dari penulis tentang ruang lingkup permasalahan penelitian. Dalam kata pengantar ditemukan pula ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Yang keenam itu daftar isi, menunjukkan perincian dan sistematika isi tesis secara keseluruhan berupa judul dan subjudul berikut nomor halamannya, sehingga memberi kemudahan bagi para pembaca untuk yang penting. Yang ketujuh itu daftar tabel, yaitu suatu daftar yang menyajikan nama, judul tabel secara berurutan dalam tesis, mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel terakhir. Contohnya tabel 1/2 nilai mata kuliah, evaluasi pembelajaran, dan keterangan. Angka 1 menunjukkan nomor urut bab dan angka 2 menunjukkan urutan tabel. Selanjutnya yang ke-8 itu daftar gambar, yaitu suatu daftar yang menyajikan nama, judul, gambar secara berurutan dalam tesis mulai dari gambar pertama sampai dengan terakhir. Setiap gambar diberi judul dan nomor halaman. Judul gambar ditulis dengan huruf besar untuk setiap huruf awal pada setiap kata. Nomor urut bab dan nomor urut gambar dicantumkan di bawah gambar yang bersangkutan. Yang ke-9 itu daftar lampiran, yaitu suatu daftar yang menyajikan nama, judul, lampiran-lampiran secara berurutan. Dalam daftar lampiran disajikan nomor urut lampiran, nama lampiran, dan nomor halaman. Berikutnya akan dibacakan dengan Saudari Sipa. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu sistematik penulisan. Yang pertama yaitu kuantitatif komparatif. Yang pertama itu ada A, sistematika, yang kedua itu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari yang pertama latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumus masalah, dan kegunaan hasil penelitian. Yang kedua ada bab 2 tinjauan pustaka. Yang A itu kajian teori, terdiri dari variabel tak bebas atau independen, variabel Y. Yang kedua variabel perlakuan atau independable, variabel X. Dan yang B yaitu hasil penelitian yang relevan. Yang C kerangka berpikir, yang D hipotesis penelitian. Yang selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian, yaitu yang A tujuan penelitian, ada tempat dan waktu penelitian, metode penelitian termasuk rancangan eksperimen. Yang D-nya yaitu populasi dan sampel.
Yang F, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada instrumen variabel terikat. Yang terdiri yang A, definisi konseptual. Yang B, definisi operasional. Dan yang C, kisi-kisi instrumen. Yang selanjutnya itu ada sistematik penulisan kuantitatif, yaitu ada sistematik penulisan deskriptif. Selanjutnya ada sistematik penulisan kuantitatif, yaitu yang pertama ada kuantitatif komparatif, yaitu ada pendahuluan, bab 2-nya tinjau pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab yang keempatnya ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan, implikasi dan saran. Yang terakhir ada daftar pustaka beserta lampiran 1 yaitu ada rancangan perlakuan, lampiran 2 itu ada instrumen, lampiran yang ketiga ada hasil uji coba, lampiran keempat ada kisi-kisi akhir yaitu sesudah uji coba, lampiran 5 yaitu data hasil penelitian variabel tak bebas, yang keenam lampiran pengujian persyaratan analisis. Yang selanjutnya sistematik penulisan kuantitatif, yaitu sistematik penulisan deskriptif, entografi, studi kasus, fenomenologi, ground historis, dan analisis isi. Yang pertama itu ada sistematik yang bab pendahuluan, yaitu yang kedua bab 2 kajian teori, bab ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian, bab kelima pembahasan temuan penelitian, bab keenam kesimpulan dan rekomendasi, yang selanjutnya daftar pustaka dan lampiran. Teknik pengetikan, yang pertama ada dalam pengetikan laporan hasil penelitian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, semua laporan penelitian harus diketik dengan menggunakan komputer pada kertas HPS 80 gram ukuran A4 atau Quarto. Yang kedua, pengetikan komputer menggunakan style normal, fontnya Times New Roman dan size-nya itu 12, adapun format halamannya adalah atas 3, bawah 4, kanan 3, kiri 4. Yang ketiga, jarak antara baris ke 1 dengan baris berikutnya ada 2 spasi, kecuali pada abstrak dan daftar pustaka menggunakan 1 spasi. Yang keempat, setiap paragraf baru dimulai dengan ketukan 7 atau 1 bab dalam komputer. Yang kelima, judul bab menggunakan huruf kapital semua. Yang keenam ada di setiap awal, jadi dari sudut bab harus diketik dengan huruf kapital kecuali kata sambung. Yang ketujuh, untuk penomoran dapat menggunakan model sebagai berikut. Yang pertama itu model pembagian huruf angka. I itu sebagai angka Romawi, A-nya huruf besar. Yang angka 1 itu angka Latin, A-nya huruf kecil. Yang selanjutnya itu ada 1 angka Latin dengan kurung tutup, A huruf kecil menggunakan dengan huruf kurang tutup. Yang ke satu angka Latin dengan dalam kurung, A huruf kecil dalam kurung. Yang kedua itu model pembagian angka, yaitu 1, 1.1, 2 angka seterusnya, dan yang lainnya. Yang selanjutnya bahasa laporan penelitian. Laporan penelitian yang baik harus menggunakan ejaan yang dibakukan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan, yaitu harus sesuai pedoman kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menimbulkan dalam bayangan pembaca satu pengertian untuk yang sama pengertian yang dimaksud pengarangnya. Kalimat efektif biasanya pendek tapi jelas. Penggunaan bahasa laporan penelitian hendaknya memperhatikan lain, yaitu suatu kalimat atau rangkaian kalimat di mana antara isi yang satu dengan yang lain mempunyai koherensi atau bertalian erat. Keseluruhan isi merupakan kesatuan yang mengungkap yang bulat.
selanjutnya akan dibacakan oleh Kananda. Ya, terima kasih Kak Sipa. Untuk pembahasan berikutnya meneruskan dari penjelasan dari Kak Sipa, penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka berisi karangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Penelitian laporan penelitian tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertai dan terbitan karya ilmiah. Daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama belakang pengarang dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Apabila terdapat 2 atau lebih nama pengarang yang sama, pengurutannya dilakukan mulai dari tahun terbitan yang terbaru. Untuk terbitan-terbitan berikut, nama pengarang tidak ditulis, tetapi diganti dengan garis lurus tengah, bukan garis bawah, sepanjang 7 ketukan. 1. Baik nama orang Indonesia maupun nama orang asing, hendaknya mendahulukan nama belakang, kemudian nama depannya disingkat. Contoh, Wahyu Kartono ditulis Kartono, W besar, titik, koma. 2. Daftar pustaka harus ditulis secara lengkap, mulai dari nama penulis, tahun terbitan, judul buku, cetak miring, nama kota, titik 2, dan nama penerbit, tahun penerbitan ditulis dalam kurung, dan judul buku dicetak miring. Contoh, Arifin, Z, buka kurung tahun 2009, evaluasi pembelajaran, kotanya Bandung, titik 2, PT Remaja Rosda Karya. Ketiga, jika daftar pustaka lebih dari 1 baris, maka diketik 1 spasi, baris kedua, dan seterusnya harus menjorok 1 bab. 4. Jarak antara sumber ke 1 dan sumber berikutnya adalah 2 spasi. Contoh, M9 James H. dan Skumser-Selly tahun 2001, Research in Education, A Conceptual Introduction, 50 edition, New York, Addison Wesley Longman Inc. Karta Dinata S 1989, kualifikasi profesional petugas bimbingan Indonesia, kajian psikologi, makalah pada konvensi. Nomor 3, jika daftar pustaka lebih dari 1 baris, maka diketik 1 spasi, baris kedua, dan seterusnya harus menjorok 1 bab. 4, jarak antara sumber ke 1 dan sumber berikutnya adalah 2 spasi. Contoh, M9 James H. dan Skumser-Selly 2001, Research in Education, A Conceptual Introduction, 5th edition, New York, Addison Wesley Long Inc. Contoh kedua, Karta Dinata S. tahun 1989, kualifikasi profesional petugas bimbingan Indonesia, kajian psikologi, makalah pada konvensi 7 IPBI Denpasar. Nomor 5, jika sumbernya dari internet, nama pengarang, tahun, judul, cetak miring judulnya, jenis medium, tersedia, alamat di internet, tanggal diakses. Contoh, Madya Suwarsi tahun 2009, penelitian tindakan kelas online, tersedia link webnya, penelitian tindakan kelas April 2017. Nomor 6, jika sumbernya dari koran atau surat kabar, nama penulis, tahun, judul, tulisan, nama surat kabar, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan. Nomor 6, jika sumber dari koran atau surat kabar, cara penulisannya, nama penulis, tahun dalam kurung, judul tulisan, nama surat kabar, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan. Contohnya, Sarjono, hari 2010,
bahasa sebagai alat pemersatu bangsa, Kompas. Nama surat kabarnya Kompas, tanggal 5 Oktober 2010. Bisa di next, Kak? Kita ke kesimpulan. Kesimpulan bukanlah sekedar ringkasan, melainkan jawaban singkat dan padat atas rumusan masalah yang diajukan di awal. Kesimpulan yang baik harus mampu merangkum temuan kunci tanpa mengulang-ulang analisis data yang panjang. Inti dari materi penyusunan laporan hasil penelitian adalah proses mengomunikasikan hasil temuan secara sistematis, logis, dan objektif agar dapat dipahami dan diuji oleh orang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wali topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.